Halo semuanya, selamat datang di video kami. Kami dari kelompok 3 MLTI dan di video kali ini kami akan membahas satu proses dalam ITIL versi 3 yaitu Knowledge Management. Perkenalkan, nama saya Arjuna Fitarak, NRP terakhir 227. Di sini saya sebagai host atau Service Delivery Lead. Oke, perkenalkan nama saya Ahmad Andi, NRP terakhir 207 sebagai Application Support. Perkenalkan, nama saya Muhammad Zaki Advis, NRP 150. Di sini saya sebagai programmer. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fikri Khalilullah, NRP 198 sebagai Technical Lead. Dan perkenalkan nama saya Yusuf Acara dengan NFP terakhir 089 sebagai Knowledge Manager. Oke, jadi di sini tuh sering banget organisasi tuh punya banyak masalah berulang. Seperti programmer bingung, teknisi bingung, dan semua mengulang hal yang sama setiap kali error muncul pada organisasi ataupun perusahaan. Nah, jadi pada simulasi kali ini kita bakal nunjukin situasi nyata pada saat error terjadi, akan tetapi tim tidak tahu bagaimana cara memperbaikinya karena tidak ada knowledge system sama sekali. Nah, kita juga akan jelaskan bagaimana solusi knowledge management itu juga diterapkan seperti itu. Baik, tanpa panjang waktu, mari kita mulai saja dari kasusnya. Jadi teman-teman di sini user melaporkan bahwa ketika mereka klik generate report, aplikasinya langsung crash dan muncul error new reference exception. Dan error ini tuh nggak pernah terjadi sebelumnya. Ada dokumentasinya nggak? Gak ada sih, user bilang dulu pernah juga error begini tahun lalu, tapi ya nggak ada catatan resminya. Oh, kalau nggak ada dokumentasi gini, saya harus cek dari nol. Dan kalau misalnya ada knowledge base, pasti solusinya udah ada. Nah, ini dia masalahnya guys. Insidennya itu sama bisa terjadi berkali-kali, nggak cuma sekali doang. Tapi nggak ada sistem ataupun solusi yang bisa mendokumentasikan kesalahan-kesalahan tersebut dan solusinya itu apa untuk mencegah ataupun menanggulanginya. Nah, setiap tahun harusnya ada tim yang mendiagnosa terkait kesalahan-kesalahan tersebut. Aduh, parahnya ini programmer yang dulu nanganin error ini udah pindah kerja. Jadi, kita tuh nggak tahu apa akar masalahnya sebenarnya. Ini nih yang bikin troubleshooting kita makin lama, harus nyoba-nyoba. Ada. Oke, saya bakal coba jalanin aplikasinya, dan ya aplikasinya crash. Saya bakal cek lognya. Errornya ini null reference, tapi nggak ada variabel yang null. Jadi kita nggak tahu dokumentasi dari kasus sebelumnya. Tapi dari user sih udah tanya 3 kali ya, Jack. Katanya sih genting. Ya tapi kalau nggak ada referensi atau artikel pengetahuan gini, kita bakal buta sama sekali. Harus debug manual dari awal. Ah, wasting time. Harusnya ya, kalau ada knowledge base, di sana tuh bakal ketulis kapan ini pernah terjadi, apa penyebabnya, solusi yang pernah dilakukan, terus workaround-nya tuh gimana itu loh, pas ada masalah ini secara darurat gitu. Ya, dan karena nggak ada sistem pengetahuan ini juga, kita nggak tahu mau belajar dari mana. Penanganan errornya juga nggak efisien, nggak konsisten, dan selalu bergantung sama ya tergantung staf kita inget apa enggak gitu kan. Ya, jadi sebenarnya masalah ini bukan masalah yang teknis ya, tapi sebuah masalah adanya knowledge gap dikarenakan organisasi kita ini tidak menyimpan pengetahuan dari pengalaman sebelumnya. Jadi begini, sebenarnya knowledge management itu adalah sebuah proses untuk mengumpulkan, menyimpan, dan mengelola serta membagikan pengetahuan yang sudah ada dan kita alami ke seluruh organisasi. Dengan knowledge management, setiap solusi insiden, error, konfigurasi, troubleshooting, dan segala hal yang berpotensi terulang lagi itu akan terdokumentasikan. Em, Terus artikel pengetahuan itu juga bisa diakses service desk, programmer, atau user sehingga tidak ada pekerjaan yang diulang-ulang. Jadi lebih efektif. Nah, kalau ada knowledge management system ini juga
Jadi kita dari awal tuh cuman buka artikel null reference exception on report modulnya dan kita bakal tahu masalahnya dan masalahnya tuh bakal selesai dalam hitungan menit. Nah, ini dia nih. Kalau misalkan kita tuh apa kayak nyontoh perusahaan besar, harusnya tuh knowledge base-nya itu bakal ada error fix documentation, technical articles, SOP untuk troubleshooting, habis itu ada database untuk Q&A user, serta ada step by step untuk repair guide-nya gitu loh. Nah, jadi begitu. Knowledge itu sebenarnya adalah sebuah aset yang penting dan berharga, di mana tanpa pengetahuan yang terdokumentasi tersebut, organisasi akan kehilangan kemampuan setiap kali ada orang yang resign ataupun pindah. Baik, sekarang saya akan menjelaskan bagaimana kita bisa membangun knowledge management, terutama jika kita menggunakan sebuah sistem seperti SKMS. Nah, langkah pertama yaitu adalah capture. Ketika kita mendapat sebuah error atau siapapun yang mendapat sebuah error, kita mendokumentasikan solusi setelah error diperbaiki. Lalu yang kedua, kita store atau menyimpan. Simpan dalam repository seperti Confluence, Notion, SharePoint, Wiki, ataupun eh, platform kolaborasi yang disediakan oleh organisasi yang terkait. Lalu ketiga adalah organize, buat kategori dan tag, error, modul, penyebab, solusi, workaround, supaya ketika seseorang mendapat akses terhadap SKMS, mereka bisa gampang mencari kategori-kategori apa yang terjadi pada error mereka ataupun hal yang semacamnya, tergantung dari apa yang ingin mereka cari di SKMS. Lalu yang keempat adalah share. Semua tim bisa akses mulai dari helpdesk sampai developer. Hanya saja memang beda jabatan terdapat beda hak akses. Lebih ke secara bijaksana saja bagaimana masing-masing individu menggunakan knowledge management tersebut. Lalu yang kelima adalah maintain, yaitu update secara berkala. Karena terutama di bidang IT yang sering terjadi update, maka solusi dan pendekatan terhadap sebuah masalah pastinya akan berubah-ubah seiring waktu. Kurang lebih seperti itu. Oh, jadi setelah saya perbaikin errornya, saya bakal bikin artikel pengetahuan untuk mencegah error di kemudian hari. Artikel ini tuh isinya tuh ada penyebab crash, langkah debugging, perbaikan kode, patch yang dibuat, dan testing result. Oke, oke, Jack. Nanti aku juga bisa bikin versi bahasa awam atau pemula untuk user ataupun helpdesk-nya. Jangan lupa kita juga atur permissionnya supaya bisa lebih aman. Nah, sekarang dengan knowledge base yang sudah ada, insiden serupa yang terjadi bakalan bisa ditangani dengan jauh lebih cepat tanpa harus mengulang-ulang dan mencari-cari kembali. Oke. Sekian ya video mengenai pentingnya knowledge management dalam ETL versi 3. Knowledge management tidak hanya implementatif di dunia IT, tapi juga berbagai bidang organisasi di luar sana. Seperti pepatah mengatakan, orang pintar belajar dari kesalahan sendiri, tapi orang cerdas belajar dari kesalahan orang lain ataupun pelajaran yang udah ada. Nah, di sini juga kita udah melihat bagaimana ketiadaan sistem pengetahuan membuat error sulit untuk diperbaiki. Nah, dan tanpa dokumentasi juga, troubleshooting bakal jadi lama dan nggak efisien. Juga akan mengulang kesalahan yang sama berkali-kali. Nah, untuk solusinya sendiri agar ini tidak terjadi adalah dengan membangun knowledge management system yang kuat agar pengetahuan yang telah ditemukan tidak hilang kembali. Sekian dari kami. Mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.